Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu kita menjadi orang yang sabar di saat kita mendapatkan ujian dan cobaan. Pertama, mengenal watak atau tabiat kehidupan kita di dunia ini. Apa watak tabiatnya kita hidup di dunia ini? Yaitu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Dia datang silih berganti, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada hujan, ada panas. Ya, ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada sehat, ada yang sakit. Dalam hal ini ada sebuah ayat yang cukup menarik tentang siklus kehidupan kita ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, surah Ali Imran ayat 140, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Jika kamu mendapat luka, jika kamu terluka, hari ini terluka, faqad massal qauma qarhum misluh, sesungguhnya dulu ada satu kaum yang juga mengalami hal yang sama. Jika hari ini kalian luka, dulu mereka yang terluka. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari-hari itu kami gilirkan di antara kehidupan manusia. Anak-anak sekalian, ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan kasus perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, di mana kaum muslimin, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain, menyebutkan ada 70 oleh para ulama, 70 mereka yang gugur sebagai syuhada, dan ada lagi yang menyebutkan lebih daripada 70 orang itu gugur sebagai syuhada di Uhud. Kalau kalian pada satu saat nanti umrah atau haji, ada city tour, itu nanti akan dibawa ke Jabal Uhud, itu akan melihat nanti kuburan para syuhada. Tentu saja itu menimbulkan duka yang luar biasa bagi kaum muslimin di waktu itu, menimbulkan sebuah duka yang luar biasa, ya. Tetapi Allah turunkan ayat, "Iyyamsaskum qarhun", jika kalian hari ini, yakni ketika perang Uhud, luka-luka, bahkan gugur, ya, faqad massal qauma qarhum mislu, sesungguhnya mereka, ya, luka yang seperti ini sudah pernah mengenai mereka, yaitu kafir Quraisy ketika terjadi perang Badar tahun kedua Hijriah, tepatnya 1 tahun sebelumnya. Karena memang pemicu terjadinya perang Uhud itu adalah karena kekalahan kafir Quraisy di perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Maka setahun berikutnya mereka pun menyerang kaum muslimin, tepatnya di Jabal Uhud. Lalu Allah sebutkan, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas", hari-hari itu kami gilirkan, nudawiluha, kami gilirkan, bainan nas, antara kehidupan manusia. Kalah menang itu memang begitu. Dulu kalian menang, sekarang kalian babak belur. Walaupun ada hikmah lain, Allah sebutkan, "Waliya'lamallahu alladzina amanu ittakhadha minkum syuhada", ya, Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman, karena di perang Uhud ketahuan siapa mukmin, siapa yang munafik. Perang Badar kan tidak ada. Bahkan wa yattakhidha minkum syuhada, karena Allah ingin mengambil di antara kalian itu menjadi syuhada. Mereka yang gugur itu adalah sebagai mati syahid. Itu maunya Allah. Ya, maunya Allah seperti itu. Tetapi secara manusiawi pastinya para sahabat yang hidup di kala itu bersedih karena berpisah dengan teman dekatnya yang luar biasa. Satu hal yang sangat menyedihkan juga yang cukup menyeramkan adalah kisahnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasulullah SAW, yang dadanya dibongkar oleh Hindun, diambil hatinya, kemudian dikunyah-kunyah, diplepehin gitu. Luar biasa. Hamzah, paman baginda Rasulullah SAW, yang terkenal kehebatan di perangnya seperti apa.
gugur. Tentu saja itu meninggalkan duka yang luar biasa. Tetapi Allah jawab, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan kami terus gilirkan di antara kalian. Betul, ini ayat berkaitan dengan tasliyah, menghibur para sahabat yang dirundung duka di waktu perang Uhud itu. Tetapi ini ayat juga dijadikan oleh para ulama sebagai dalil dalam kehidupan kita, argumen dalam kehidupan kita bahwa kehidupan itu tidak akan seperti itu selamanya. Ya, akan terus ada siklus, ada perubahan. Para penyaga menyebutkan hidup ini bagaikan roda yang terus berputar. Seperti roda, itulah kehidupan. Kalau ambil dalam kehidupan kita, misalnya mulai dari baru lahir, bahkan sebelumnya janin, sebelumnya lagi ada nutfah, ya kan? Itu tahapan-tahapan kehidupan yang terus berputar dan berputar. Lahir masih lemah, terus tumbuh berkembang menjadi kuat sampai puncaknya, kemudian kata Allah menjadi lemah kembali. Tengok orang-orang tua kita yang Allah takdirkan usianya panjang, lemah. Ya, lemah fisiknya, lemah keinginannya, syahwatnya, ya, bahkan tidak jarang juga lemah pikirannya. Coba, itulah kehidupan, itulah siklus kehidupan. Jadi, kenapa penting ini disampaikan dalam konteks kita mendapat ujian dan cobaan? Kenapa ini perlu? Karena agar yang ditimpa musibah itu tidak larut di dalam duka, dan agar yang mendapatkan ujian yang hebat, yang baik pun juga tidak larut dalam kegembiraan. Ini penting. Kenapa? Karena yang miskin harapannya tidak selamanya akan miskin. Dia punya harapan, pada saatnya dia akan berpindah kepada kehidupan yang lebih baik. Tetapi hati-hati yang kaya raya, hati-hati, perlu hati-hati. Karena bisa jadi pada satu saat Anda akan berubah, mengalami perubahan hidup yang drastis, menjadi orang yang susah. Kalau orang miskin tidak punya uang, udah biasa, karena juga miskin, nggak stres. Tapi kalau orang kaya, ya, tidak punya uang, padahal uangnya masih banyak, punya perusahaan banyak, 4, 5, 6, mungkin puluhan perusahaannya, satu saja yang kolap, dia luar biasa tekanan batinnya, sepertinya tidak siap menghadapi itu cobaan dan ujian. Ini penting kita pahami makna wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar, kami gilir di antara kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa tabiat, ya, sifat kehidupan kita di dunia ini tidak tetap.